Perkenalkan, nama saya Marcelina Erndom, kelas A, semester 7, NIM 1703030032, ujian akhir semester, kajian seminar masalah sosial. Pada pembahasan kali ini, saya dibimbing oleh Pak Jeffrey pembimbing 1 Pak Jeffrey Manafe dengan pembimbing 2 Pak Imanta. Proposal saya berjudul Sikap Sosial Masyarakat Cibal Barat, Kabupaten Manggarai dalam menanggapi informasi Vero Mata. Yang pertama itu latar belakang. Kebudayaan adalah kompleks yang mampu mencakupi pengetahuan atau suatu kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan, serta kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat atau dalam lingkup masyarakatnya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yang artinya mencakupi segala cara-cara dan pola berpikir, merasakan dan bertindak menurut Taylor dalam Suekanto pada tahun 1990. Oleh karena itu, memahami dan mencintai budaya bukan merupakan satu alternatif atau pilihan manusia, melainkan keharusan bagi individu itu sendiri. Di sini masuk pada kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang disebut kultur universal, yang artinya ada dan bisa didapatkan di dalam sebuah kebudayaan dari semua bangsa di dunia. Dalam budaya itu ada termasuk religi yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan dan tumbuh serta berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Setiap suku bangsa mempunyai sistem religi yang berbeda. Begitu pula dengan masyarakat di Desa Combang Cibal, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai. Masyarakat Manggarai umumnya melakukan begitu banyak upacara dan sudah menjadi tradisi yang dikelompokkan. Yang pertama itu upacara adat yang berhubungan dengan manusia itu sendiri, seperti adat kelahiran dan kedewasaan atau perkawinan. Sedangkan yang kedua itu upacara adat yang berhubungan dengan kematian. Kematian khususnya pada saat kematian, penguburan dan kenduri serta berbagai acara lainnya dalam kematian tersebut. Mulai dari yang pertama tadi itu adanya sistem Vero Mata. Adapun di sini yang ketiga itu tentang upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian, terutama sebelum pada waktu musim tanam dan pada 3 waktu memanen hasilnya. Yang keempat itu ada upacara adat yang berhubungan dengan pesta adat tahun baru yang dilaksanakan setiap musim panen. Kalau di Manggarai itu namanya penti. Itu lebih mensyukuri segala hasil panen atau berkah yang didapat dari hasil kebun. Sedangkan yang kelima itu upacara adat yang berhubungan dengan pembangunan rumah adat. Di Manggarai itu rumah adat itu namanya rumah gendang. Dalam hal ini harus membangun relasi atau kekompakan dalam masyarakat untuk membangun rumah tersebut, entah berbagai sumbangan atau bahkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah adat tersebut. Jadi di sini saya menjelaskan tentang latar belakang berkaitannya dengan Vero Mata, apa itu Vero, apa itu Mata, serta terstruktur dalam sistem kenapa sampai saya mengambil judul tersebut. Yang pertama, kenapa saya mengambil judul Vero Mata ini, karena di Manggarai sekarang ini kayak tradisi Vero Mata itu seperti mulai dihilangkan karena adanya kemajuan teknologi, karena adanya perkembangan dari dunia luar yang membuat budaya Vero Mata itu semakin pudar. Dalam hal ini, mengapa saya mengambil ini, karena kebanyakan dalam masyarakat itu, terutama kalangan orang tua begitu, mereka lebih percaya kayak tentang bahwa ketika orang tidak melakukan Vero Mata di saat ada kematian, itu menandakan bahwa mereka itu merasa tidak dihargai di situ. Lebih juga lanjut, untuk mengenal Vero Mata yang perlu dicermati adalah arti kata Vero yang berarti kabar, Mata yang artinya meninggal dalam bahasa Manggarai. Di sini mengandung makna bahwa adanya keluarga yang mengalami kematian atau berduka cita, dan menjadi peran dalam suasana duka ini adalah keluarga baik anak Rona, anak Winda, handai tolan, kenalan, dan warga sekampung yang ikut berpartisipasi dan menjadi peran
Dalam suasana duka ini adalah keluarga anak Rona, anak Wina, handai tolan, kenalan, dan warga sekampung dan lingkungan sekitarnya yang merasa berduka atas kematian orang tersebut. Setiap kita tentu akan merasa sangat kehilangan karena ada di antara kita yang meninggal. Zaman dulu atau bahkan beberapa bagian orang Manggarai masih menggunakan tradisi Biromanta ini seperti Biromanta ini yang dimana untuk menyampaikan berita orang meninggal, dimana harus memberitahukan kepada keluarga yang lainnya secara langsung atau bertatap muka, dimana dengan begitu dianggap menghargai keluarga serta penghormatan terakhir dari keluarga kepada orang yang meninggal serta menghargai tradisi dari leluhur. Untuk itu kita wajib ikut serta memberikan sumbangan berupa BLUU, baik itu berupa beras dan sumbangan lainnya. Sebagai bagian itu kita melayat kehadiran merupakan berjumpaan sekaligus pertemuan kita pada orang yang meninggal tersebut. Dari sejarah yang dilihat secara turun-temurun bahwa budaya Wiromata atau kabar duka penting dijalankan agar semua keluarga baik anak Rona maupun anak Wina, lingkungan dan handai tolan, sahabat atau kenalan penting. Mereka mengetahuinya baik lewat utusan penyampaian kabar yang telah ditugaskan oleh pengatur dari kalangan duka atau orang yang dipercayakan atau lewat tua adat. Dan kalangan sekarang dimana cenderung ya, karena dalam hal ini kayak masyarakat itu lebih mau melakukannya dengan mudah, jadi cenderung menggunakan media sosial. Maka dari sini adanya berbagai atau menimbulkan berbagai masalah. Jadi munculnya Biromata ini karena ada yang meninggal, dimana Biromata itu dimana tua adat atau keluarga dari orang meninggal mengutus utusan bawa berita kepada saudara mama anak Wina, keturunan dari saudara perempuan, biasanya dia utus pagi-pagi, yang dimana mereka itu akan diutus pagi-pagi. Benar, mereka berangkat dengan memakai kain songke, sapu di kepala dan parang di pinggang, sehingga keluarga yang dituju akan tahu maksud dan tujuan mereka, di mana membawa berita kedukaan sana keluarganya. Peran dari anak Rona dalam kondisi ini, mereka akan hadir dan membawa babi, beras, uang welu dan sebagai sumbangan, sedangkan anak Wina membawa ayam, uang sebagai sumbangan, welu serta kain songke atau kain buing atau kain kafan. Ini juga termasuk laga-lainnya. Di sini kain buing itu mengandung makna atau yang dimana ungkapan kasih sayang kita, memberikan kehangatan kita yang terakhir kepada yang meninggal menuju sang ilahi. Dalam hal ini keterlibatan keluarga dalam suasana duka banyak hal yang dilakukan, dari persiapan tempat pemakaman, jenazah, pembuatan peti, serta kebutuhan lainnya. Dalam hal ini maka perlu disimpulkan bahwa dalam tradisi Biromata ini perlu adanya kerjasama antara keluarga baik anak Rona, anak Wina maupun keluarga lainnya. Jadi jika adat Biromata ini dihilangkan, maka berbagai pihak keluarga akan merasa sangat tidak dihargai. Jadi proses kematian tersebut tidak akan merasa ada perdamaian karena tidak adanya pihak keluarga. Itu cenderung menjadi masalah di sini, terutama kalangan orang tua, yang dimana mungkin mereka merasa memang di saat tidak adanya tradisi Biromata ini, mereka kadang berpikir bahwa tidak dihargai, terus kayak sudahlah tidak untuk mengikuti acara kematian tersebut karena mereka beranggapan bahwa mereka memang benar-benar tidak tahu, tapi walaupun mereka tahu ya sebenarnya, tapi karena tidaknya Biromata tersebut mereka akan tidak ikut untuk berkabung. Sementara dalam proses kematian kita perlu mengingatkan bahwa ini adalah hal terakhir atau perjumpaan terakhir kita kepada orang yang meninggal tersebut. Jadi dalam hal ini perlu banyaknya kekompakan kita dan perlu kita tahu dalam hal kematian tersebut berbagai banyak ritual yang dilakukan. Di sini kita melihat kembali bagaimana ciri khas Biromata sebelum dunia maju. Seperti sekarang ini, ketika ada orang yang meninggal, apakah itu keluarga atau seorang saudara anggota sekampung, maka yang harus dilakukan pertama ialah Biromata. Di mana Biromata ke pihak keluarga yang jauh, anak Wina, anak Rona, dan para tua sekampung terdekat. Setiap orang yang sudah ditugaskan untuk menyampaikan kabar ini wajib memakaikan songke, sapu bila perlu, disertai bawa parang. Ini menandakan bahwa adanya kematian dan mereka itu datang untuk memberitakan kematian tersebut. Dibahas pula tempat pemakaman yang seharusnya di pemakaman umum, kadang-kadang juga di perkarangan rumah.
Jadi dalam hal ini pihak keluarga sangatlah dibutuhkan dalam karena sebelum melakukan pemakaman berbagai banyak ritual yang akan dilakukan oleh pihak keluarga. Ini ada yang pertama itu acara hayang nai oleh ACKE. Yang kedua itu hayang nai oleh anak Rona, hayang nai oleh anak Bina, hayang nai oleh ACKE Beo. Adapun acara Poe Boja Gulatung ancam peti keenam acara yang dimana keenam acara ini digunakan ialah ayam 1 ekor per tiap rentetan acara. Pada saat ini dilakukan pemakaman menuju tempat terakhirnya peti dibawa keluar rumah disertai siraman air dari belakang. Pakai alat bambu guna membersihkan arwah dari rumahnya. Semua warga diikutsertakan ke tempat pemakaman. Menetapkan hari dukanya selama 3 hari 3 malam oleh tua kampung, dan ada lokasi kebun perkarangan yang ditentukan untuk tidak didatangi atau untuk ambil sayur, kayu, dan keperluan lainnya selama 3 hari atau ireng atau sebuah larangan. Dilanjutkan pembahasan acara pesta kenduri, pakadia, dan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.